Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang masih Tuhan izinkan boleh kami jalani. Sesaat kami akan mendengarkan firman-Mu, berkuasa atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara terkasih, ketika kita mendengarkan nas renungan ini sekilas lalu, bisa saja kita salah memahaminya. Mungkin kita segera berkata, baiklah saya akan membuat daftar-daftar permintaan atau doa dan menyebutkan nama Yesus. Maka doa-doa saya akan terkabul. Tapi benarkah demikian adanya? Kalau kita berpikir demikian, maka kita sedang menempatkan diri kita sebagai tuan atas Tuhan yang sedang mengendalikan Dia dengan daftar keinginan-keinginan kita. Dan itu sama sekali salah. Perbuatan kita tidak dapat dibenarkan. Perkataan Yesus yang mempersilahkan murid-murid dan pada kesempatan ini mempersilahkan kita untuk meminta kepada Bapa di dalam namanya harus kita pahami sebagai panggilan untuk berdoa, panggilan seruan untuk mengajak kita pada saat ini mau berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Pernahkah kita lupa untuk berdoa? Saya yakin pernah. Banyak orang ketika mempunyai persoalan atau masalah yang beruntun lupa untuk berdoa karena ia merasa berdoa tidak dapat menolong atau berdoa rasa-rasanya menjadi sesuatu hal yang sia-sia dilakukan. Akhirnya karena dia tidak berdoa, dia memang tidak mendapatkan apa-apa. Yakobus 4 ayat 2b mengatakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Maka sekarang saudaraku yang terkasih, coba tanya pada diri kita sendiri, berapa seringkah kita berdoa? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk berdoa? 3 kali sesuai dengan jadwal makan sehari, 4 kali makan dengan akan tidur, atau mungkin 5 kali bangun tidur, makan 3 kali dan kemudian mau tidur. Cukupkah semua itu? Tentu tidak. Sepanjang hari-hari kita adalah menjadi perjalanan doa kita. Itu artinya sepanjang hari kita mau terhubung senantiasa kepada Tuhan, berbicara kepada Allah dan mendengarkan Dia. Makanya namanya adalah martangiang. Kita juga dipanggil untuk tangi, mendengarkan Tuhan. Atau mungkin kita berkata, aku berdoa, tetapi berdoa saja tidak cukup. Karena doa itu harus disampaikan atau diungkapkan di dalam nama Yesus. Artinya bukan semata-mata hanya sekadar menyebutkan nama Yesus, menjadikannya menjadi mantra. Kalau dikatakan meminta di dalam nama Yesus, maka itu harus dipahami panggilan untuk mendasarkan doa kita pada keyakinan kita atas kuasa Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan yang sama kita menyerahkan permohonan kita pada tindakan kebaikan Tuhan. Ada kemauan dari kita untuk berserah pada jalan kebaikan Tuhan. Yakin penuh atas pertimbangan Tuhan untuk menjawab doa kita dengan caranya, bukan dengan cara dan pertimbangan kita. Biarkan Tuhan yang bertindak, maka sukacita kita akan dipenuhi olehnya. Saudaraku yang terkasih, kita memiliki Allah yang berkuasa, pengasih, mendengarkan
dan berkenan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Doakan hidupmu. Apapun yang kamu alami, doakan. Keraguanmu, perasaanmu, rancanganmu, keinginanmu, keluhanmu, sakitmu, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, doakanlah kepada Tuhan. Semuanya doakan di dalam nama Yesus. Dan di dalam doa itu, berserahlah pada kehendak Yesus. Percayalah, Tuhan akan memenuhi sukacitamu. Mintalah, maka kamu akan menerima sesuai dengan kebaikannya tepat pada waktu Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar. Saat ini kami berdoa kepadamu, sembuhkan yang sakit. Berikan ya Allah di surga sukacita bagi yang berduka. Dan tolonglah kami dalam kekurangan kami. Cukupkan setiap keperluan hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.